Dan kita juga tidak boleh abaikan pikiran-pikiran para ulama, pikiran-pikiran para tokoh serta sufi yang menjadi rujukan kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan lebih indah kalau pacaran. Dan lebih indah kalau seandainya kita berpacaran setelah. Yes, iya benar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Pada hari ini saya Nur Setia akan melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang menjadi inspirasi dalam menjalani bahtera rumah tangga. Nah, pasangan suami istri ini bukan hanya menjadi inspirasi buat kami para juniornya, tetapi juga untuk saudara sekalian yang mungkin sudah mengenal mereka. Nah, pasti saudara sekalian bertanya-tanya, ini kan bukan channel saya begitu, tetapi tidak masalah, siapapun pemilik channelnya, hari ini saya yang akan melakukan wawancara pada sesi kali ini. Nah, penasaran siapa yang akan saya wawancarai? Langsung saja, ini dia pasangan suami istri yang akan saya wawancarai pada sore hari ini. Nah, saudara sekalian sudah lihat kan pasangan suami istri yang saya maksud? Tentu saja kalian tidak salah bahwa beliau adalah pemilik channel ini sendiri, dan pada kesempatan sore hari ini saya yang akan mewawancari beliau. Nah, di sini telah hadir Kakanda Junaidin Mahasan dan Kakanda Rahima Jainal. Ya, jadi sehat ya Kak Jun, sehat Kak Rahima. Nah, pada sore hari ini Seti ingin mewawancarai kakak berdua. Mohon izin boleh ya Kak? Siap, salam. Nah, jadi dengar-dengar cerita nih Kak, kakak berdua ini pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Nah, tentunya keputusan menikah di usia muda ini kan tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Jadi menjadi rasa penasaran untuk kami, walaupun menikah di usia muda, tetapi kakak berdua ini menjalin rumah tangga yang harmonis dan aman-aman saja sampai pada hari ini. Jadi nanti Seti bagi sesinya dua ya Kak. Pertama pertanyaan buat Kakak Rahima dulu, selanjutnya buat Kak Jun. Gak apa-apa ya Kak? Siap. Ya, jadi selalu ladies itu harus yang diutamakan. Jadi pertanyaan pertama untuk Kak Rahima. Nah, jadi gini Kak. Pertama kali Kakak kenal Kak Jun itu di mana? Mungkin pada saat kuliah atau menghadiri kegiatan, ataukah tidak sengaja ketemu di jalan? Itu seperti apa Kak pertama kali Kakak ketemu Kak Jun? Baik, pertama kali mengenal beliau itu kebetulan kami satu fakultas agama Islam di Muhammadiyah, dan karena antara kami itu ada antara junior dan senior. Jadi hubungan kakak, jadi kakak Jun ini seniornya Kak Rahima. Nah, terus yang saya dengar juga Kak, entah ini benar atau tidaknya, dulu itu Kak Rahima sangat membenci Kak Jun. Apa alasannya Kakak? Kok Kak Jun seganteng ini bisa Kakak benci dulu itu Kak? Apa alasannya Kak? Iya, jujur ya, sebelum menjadi suami saya, ketika di kampus itu saya tidak suka, mungkin kata kasarnya benci, karena sosok dia itu dikelilingi banyak perempuan, mungkin karena itu playboy ya. Oh, playboy Kak. Aduh, Kak Jun dulunya playboy, ya Allah, Masya Allah. Lanjut Kak, terus? Maka dari itu saya tidak suka, karena saya tidak terlalu suka dengan karakter laki-laki seperti itu. Makanya karena mungkin Allah menghendaki dan sudah menjadi skenario Allah bahwa beliau adalah jodoh saya, sehingga Allah memudahkan. Hanya untuk ke tahap proses pacaran kami tidak. Oh, jadi kakak berdua ini tidak melalui tahap pacaran? Kami hanya proses taaruf itu 2 bulan, setelah itu proses lamaran.
Sebelum sampai proses lamaran Kak, jadi awalnya kan nih benci sekali nih Kak. Terus tiba-tiba nih terima lamarannya Kak Jun, gimana ceritanya Kak? Apa Kak Jun kasih kata-kata gombal atau seperti apa sampai Kakak menerima cintanya Kak Jun? Baik, mungkin saya cerita sedikit sejarah Boleh, perjalanan boleh. kami. Jadi setelah beliau lulus itu, kami tidak ada komunikasi lagi sampai 3 tahun. Kebetulan biasanya setiap momen Idul Fitri itu kan kita kirim SMS dulu, waktu itu masih pakai HP yang senter. Oh, Nokia Center. Nah, Belum ada Nokia WhatsApp ya Center. Kak ya? Belum, BBM juga belum. belum. Oh, iya. Jadi masih SMS. Masih SMS-an, kirim via SMS. Dan kebetulan beliau langsung menelpon, ini Dinda Rahima ya? Yes, Saya bilang, "Iya." Terus katanya, tolong dong Dinda kirim fotonya. Nah, saya waktu saat itu langsung ngakak, ketawa kan, saya bilang, mohon maaf Kanda, salah orang. Saya tidak seperti mahasiswa ya waktu di Muhammadiyah ya. Tidak seperti perempuan-perempuan lainnya begitu. Ya. Tapi karena beliau serius katanya mau menikah dengan saya, tapi saat itu saya belum menanggapi. Saya menganggap bahwa mana mungkin, yang dulunya kan dia suka yang begini-begini kok maunya dengan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk istikharah karena beliau serius kan mengutarakan keinginannya ke saya. Akhirnya saya minta waktu, saya istikharah dulu. Dan alhamdulillah proses istikharah saya itu kurang lebih 3 minggu. Tapi saya juga belum yakin, kayak ragu begitu, kok bisa kalau misalnya di istikharah saya mimpi Kanda Jun, tapi kok kayaknya saya ragu, belum terlalu yakin. Karena ada beberapa orang yang itu memang dari segi kriteria ada dibanding Kak Jun kan. Oh, jadi selain Kak Jun juga ada beberapa orang yang juga ingin serius sama Kakak. yang ingin serius ke tahap yang lebih serius dengan saya. Akhirnya saya, karena keraguan-raguannya saya itu, saya sempat konsultasi dengan ustazah saya, dan beliau meyakinkan saya bahwa coba istikharah lagi. Dan alhamdulillah saya istikharah lagi, saya temukan dia lagi. Ustazah bilang, bismillah dek, terkadang apa yang kita benci itu baik menurut Allah. Begitu pun sebaliknya, terkadang apa yang kita cintai belum tentu baik menurut Allah. Jadi bismillah saja, mungkin Allah mengabulkan apa yang kamu butuhkan saat ini. Karena kehadiran kamu di tengah-tengah beliau mungkin salah satu jalan dakwah. Masya Allah. Lalu kemudian pada saat Kak Jun mengutarakan keseriusannya untuk menikahi Kak Rahima, apakah itu diutarakan langsung ataukah masih via SMS-an atau di telepon Kak? Pada saat Kak Jun meminta Kakak untuk lebih serius sama Kak Jun. Itu lewat telepon, karena kebetulan beliau di Manggarai, saya di Kupang. Oh, jadi sudah jarak jauh nih Kak, sudah LDR-an ini ceritanya, walaupun Kami untuk waktu pertama kali awal ta'arufan juga dia di Manggarai, saya di Kupang. Oh, jadi ini sudah selesai kuliah ya Kak ya. Sudah. Jadi Beliau sudah jeda 3 tahun setelah kuliah baru kami komunikasi lagi. selama itu ya Kak 3 tahun, alhamdulillah masing-masing jaga hati dan Kak Jun juga bukan playboy. Terus untuk Kak Rahima mungkin cukup dulu, ini saya mau ke Kak Jun dulu, Oke. karena Kak Jun kelihatannya sudah pengen menjawab pertanyaan. Nah, gini Kak, seperti Kak Rahima lah. Pertama kali Kakak melihat Kak Rahima itu gimana? Saya dulu kebetulan senior di Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Jadi pada saat itu di acara Mabim, masa bimbingan mahasiswa, kebetulan saya panitia, mereka ini peserta atau mahasiswa baru. Jadi disitulah saya mengenal beliau dan ketemu Adinda Rahima. Nah, jadi saudara sekalian, ternyata kisah cinta Kak Jun dan Kak Rahima ini juga sama, bukan cuma di film-film ya, bahwa cinta itu pertama tumbuh ketika Mabim dan Ospek, tapi benar terjadi bahwa Kak Jun pertama kali jatuh cinta pada Kak Rahima itu ketika melihat Kak Rahima pada saat momen Mabim. Saya mungkin klarifikasi, kalau di masa Mabim itu saya belum punya rasa
terhadap Kenal. Adinda Rahima, begitupun mungkin Adinda Rahima. Tetapi kalau untuk mengenal, ya di masa mati itu pertama kali saya kenal. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak, dulu itu Kak Rahima tuh membenci kakak karena kakak katanya seorang playboy. Apa benar Kak pada saat itu kakak menjadi seorang playboy? Jadi kalau kita baca dalam buku tulisan Khalil Gibran itu, beliau bilang begini, cinta itu tumbuh bukan karena menemukan orang yang sempurna, melainkan kemampuan menerima kelemahan-kelemahan orang itu secara sempurna. Jadi mungkin saja dari kata-kata Khalil Gibran ini yang memotivasi saya, bahkan juga yang membuka pikiran serta hatinya Adinda Rahima sehingga bisa menerima saya. Jadi saya kira semua orang punya hak untuk menilai atau memikirkan atau menafsirkan tentang masa lalu orang lain. Jadi kalaupun dulu saya dinilai playboy, ya mungkin saja karena saya dulu saking banyak berteman dengan perempuan atau dengan adik-adik Himawati ataupun dengan senior-senior Himawati. Tetapi ya tidak bisa saya pungkiri juga, di masa-masa dulu saya juga pernah, ya memang kalau dalam Islam itu tidak ada sih nama pacaran. Tetapi mungkin karena belum ada ketetapan iman dan kekuatan hati saya untuk mencintai hanya satu orang, sehingga lebih dari satu pun saya terima dan saya lakukan itu. Oh, ternyata tidak sepenuhnya salah ya Kak ya. Tidak Jadi sepenuhnya salah. kekhawatiran Kak Ima itu memang beralasan karena memang kakak pun mengakui itu ya. Selanjutnya dengan godaan nih Kak. Jadi dari godaan tidak cukup satu cinta begitu Kak. Kemudian kakak juga memantapkan hati memilih Kak Ima. Apa kira-kira yang membuat kakak itu kemudian menjatuhkan hati dan pilihan untuk ke arah ini? Ya. Jadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisyihab, bahwa cinta itu butuh perjuangan. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta yang hakiki, itu tidak dengan mudah. Tentunya harus dengan sebuah perjuangan yang memang luar biasa. Jadi Adinda Rahima ini kita sangat kenal dulu adalah sosok perempuan yang sangat soleh. Masya Allah. Dari cara berbusana, tutur kata, pergaulannya, memang tidak semua laki-laki bisa mendekati beliau. Oh, seperti itu. Tetapi karena saya punya niat dan keinginan bahwa saya harus mempunyai istri yang baik, soleh, dan bisa mendidik anak-anak saya nanti, maka saya harus perjuangkan itu. Nah, yang walaupun jarak antara Flores di bagian barat, yaitu Manggarai, dengan Flores bagian timur, yaitu di Adonara, saya seberangi dengan lautan yang cukup luas, ya, dengan waktu yang cukup lama, naik kapal laut 3 hari 3 malam, karena cinta itu tadi. Masya Allah. Karena cinta itu tadi, sehingga saya lakukan. Begitu kira-kira. Jadi Manggarai Adonara ini seperti wali kota bandara ya Kak ya. Jadi tidak terasa, itu dekat sekali ya Kak Ya, ya. kalau cinta memang tidak terasa jauh, itu dekat semua. Gitu. Ya, jadi tadi dari ceritanya Kak Ima tuh Kak Jun sempat minta foto ke Kak Ima. Kira-kira buat apa itu Kak? Itu kan yang Kak Ima kirim kan ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kok Kakak malah minta foto sama Kak Ima? Begini, kita komunikasi terakhir itu di tahun 2009, karena memang saya sudah tahun 2009. Setelah itu tidak ada komunikasi dan tidak ada ketemu di mana-mana lagi, karena memang saya kerja di Manggarai dan beliau juga di Kupang, sehingga saya kepingin kira-kira Adinda Rahima itu sudah seperti apa sih wajahnya, apakah ada yang berubah, sehingga saya minta foto. Tetapi beliau menolak karena memang bagi beliau bahwa saya bukan orang yang tepat untuk mengirim foto karena memang belum ada apa-apanya. Iya, iya benar Kak. Nah, kemudian dari ceritanya Kak Rahima juga tadi bahwa selain kakak itu ada juga beberapa pria yang mencoba mendekati Kak Rahima untuk mengajak Kak Rahima berhubungan serius. Nah, kira-kira apa yang membuat kakak itu percaya diri dan terus memperjuangkan Kak Rahima bahwa Kak Jun itu memang pantas untuk dipilih sama Kak Ima? Ya, awalnya ketika saya mengungkapkan perasaan saya kepada Adinda Rahima,
beliau belum yakin, beliau masih ragu. Jangan sampai rayuan-rayuan ini, kata-kata manis ini, itu pernah diungkapkan kepada perempuan-perempuan lain di masa lalunya. Sehingga beliau kurang yakin. Tetapi untuk meyakinkan itu, tidak perlu kata-kata manis dari mulut saya. Tidak perlu lagi rayuan-rayuan gombal dari saya. Saya hanya cukup menyampaikan bahwa saya sudah berhijrah, saya sudah berubah. Untuk membuktikan itu, tanyalah kepada orang-orang terdekat saya. Kebetulan orang-orang terdekat saya itu beliau kenal baik, sehingga saya mempersilahkan beliau untuk bertanya. Nah, mungkin ketika beliau bertanya kepada orang-orang terdekat saya, sehingga beliau menyampaikan bahwa apa yang sesungguhnya Kak Ajun sampaikan bahwa Kak Ajun sudah berubah itu ternyata benar. Nah, itulah salah satu keyakinan bagi saya bahwa kalau saya pergi melamar Adinda Rahimah ini, tidak ada sedikit pun keraguan bagi saya bahwa Adinda Rahimah ini menolak saya. Justru yang ada adalah rasa optimis saya bahwa Adinda Rahimah ini pasti menerima saya, karena dia menginginkan sosok iman yang soleh. Dan saya merasa diri bahwa saya sedikit berubah dari apa yang pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kemudian Kak Rahimah percaya karena juga mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat Kak Jun sendiri. Kemudian setelah mengalami dinamika yang panjang, mulai dari sholat istighfar, pencarian informasi dan sebagainya, kemudian bagaimana kakak berdua ini memutuskan untuk menikah? Nah, itu menikah pada usia berapa dan di mana kakak mereka berdua melangsungkan pernikahan? Saya menikah di usia 26 tahun. Ya, bagi saya sih, saya menganggap itu terlambat, karena memang komitmen awal bagi saya itu saya harus menikah di usia 25 tahun. Sehingga usia 26 itu terlambat. Hanya karena saya menganggap bahwa mungkin ini adalah sudah takdirnya Allah, maka saya bismillah. Dan kami pun menikah itu di Adonara, ya, karena beliau kerjanya di sini di Kupang, tapi orang tuanya ada di Adonara, maka kita harus memutuskan untuk menikah. Jadi kakak Rahimah sendiri pada saat Kak Jun usia 26 tahun, kakak usianya berapa? Alhamdulillah sudah 25 tahun. Oh, Dan jadi itu usia yang matang sekali kalau untuk perempuan. ya, jadi saudara sekalian, kalau sudah 25 tahun mohon untuk segera, karena itu usia yang matang untuk perempuan menikah. Jadi jangan tanya saya umur berapa, kita lanjut pertanyaan. Ya, jadi kakak berdua setelah melangsungkan pernikahan di Adonara, apakah setelah itu Kak Rahimah mengikuti Kak Jun pindah ke Manggarai, ataukah kemudian Kak Rahimah sendiri kembali ke Kupang dan kembali bekerja? Itu seperti apa, Kak? Memang awal kesepakatan kami berdua sebelum nikah itu bahwa nanti kalau kita sudah menikah, kita untuk sementara sekitar 1-2 tahun setelah menikah kita berpisah dulu. Karena saya bekerja di Manggarai dan Adinda Rahimah ini bekerjanya di Kupang. Tetapi setelah ijab kabul dilakukan, kami coba konsultasi dengan orang-orang tua, baik itu orang tua di Manggarai maupun di Adonara. Hampir semuanya tidak mengizinkan kami untuk berpisah karena dikhawatirkan banyak cobaan atau ujian yang memang melampaui daripada kekuatan iman kami, sehingga mereka menyarankan di antara kalian berdua harus ada yang mengalah, entah saya yang mengalah atau Adinda Rahimah yang mengalah. Nah, akhirnya kami dua dengan Adinda Rahimah duduk kembali dan membicarakan hal ini, maka diambillah keputusan saya lah yang mengalah dan berhijrahlah saya ke Kupang dan tinggal bersama Adinda Rahimah. Baik, jadi pada saat itu akhirnya Kak Jun memutuskan untuk ke Kupang dan membina rumah tangga di Kupang, kembali lagi ke kota di mana kakak mereka berdua ketemu dan akhirnya menjalani rumah tangga di kota Kupang. Ya, buat Kak Rahimah nih Kak, sekarang kan Kak Jun sementara terjun di partai politik. Pasti di sana banyak godaan, entah itu harta, tahta, ataupun wanita. Bagaimana caranya Kak Rahimah mengingatkan Kak Jun agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut? Baik, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di partai politik itu banyak godaan, baik itu wanita, harta maupun tahta. Namun saya yakin bahwa suami saya itu sudah hijrah dan beliau adalah pasangan hidup saya
saya berusaha untuk menjadi istri yang baik, maka Allah juga pasti akan menitipkan suami itu adalah suami yang baik. Mungkin perlu ini antara suami dan istri sering komunikasi untuk memotivasi, memberikan motivasi satu sama lain, saling mendoakan, dan saya yakin bahwa doa seorang istri itu akan mengalahkan segala hal yang mungkar di luar. Dan saya yakin bahwa suami saya itu adalah suami yang bisa menjaga diri meskipun berada di dalam lingkup yang banyak orang. Ya, baik. Jadi buat Kak Jun nih, selain doa dari seorang istri, tentunya harus ada kekuatan dari sendiri ya Kak. Untuk Kak Jun sendiri, bagaimana caranya Kakak agar juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut, mengingat Kakak yang terjun langsung ke dalam partai politik? Saya kira kita semua menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Memang dalam rumah tangga itu tidak semestinya dia harus berjalan seperti tiang listrik lurus terus, sehingga jika saya berada di luar sana dengan godaan yang sangat luar biasa, tentunya saya juga harus bisa memanage diri saya bahwa saya adalah seorang suami yang sudah dipercayakan oleh istri untuk berkarir di situ, dan saya juga adalah seorang ayah yang menjadi tanggung jawab saya nanti untuk anak-anak saya. Maka saya harus memikirkan hal-hal yang jangka panjang. Maka dari itu tentu saya harus menguatkan iman saya untuk tidak tergoda dengan segala macam hal yang ada di sana. Baik, kemudian di usia pernikahan kakak berdua yang kurang lebih 7 tahun ya Kak, ini pasti sudah dikaruniai anak. Yang saya dengar itu panggilannya Triza Kak. Ya, Triza. Jadi itu namanya, nama lengkapnya siapa-siapa saja Kak? Kalau untuk anak pertama itu Zawar Syauqi Radif Junaidin, anak kedua itu Zain Ratib Al-Baihaqi, dan anak ketiga Zafir Fikar Al-Bukhari. Kenapa dipanggil Triza? Karena nama ketiga putra saya itu diawali dengan huruf Z. Jadi tiga-tiganya cowok ya Kak? Cowok. Oh, belum ada cewek. Ya, kita doakan biar semoga ditambah satu yang cewek, amin ya rabbal alamin. Lebih dari satu. Amin, amin. Jadi ini 2, 3 dan seterusnya. Yang penting anak itu kan titipan dari Allah. Jadi berapapun itu kita terima. Anak boleh ditambah, tapi istri tidak boleh ditambah. Iya Kak, itu ya boleh dalam Islam, tetapi yang penting berlaku adil ya Kak ya. Bisa ke arah gimana ya? Insya Allah. Ya insya Allah. Jadi tapi ini kita tidak ajar kajun macam-macam ya. Kemudian pertanyaan terakhir Kak. Ini untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman di luar sana yang belum berumah tangga ataupun juga sementara berumah tangga tetapi di usia muda. Bagaimana seharusnya konsep cinta yang harus dijalani oleh pasangan agar rumah tangganya tetap bisa berjalan harmonis, tentunya sakinah, mawaddah dan warahmah. Pertama untuk Arahimah. Konsep cinta, kita dalam rumah tangga pasti ada liku-liku. Tidak semua rumah tangga itu harmonis, namun bagaimana kita berupaya untuk menjaga hubungan itu, karena dalam rumah tangga itu kita beribadah. Ketika ibadah itu berarti kita fokus bagaimana melabuhkan, mengantungkan cita-cita rumah tangga itu kepada Allah. Pasti banyak godaan dalam rumah tangga, itu biasa saja. Hanya bagaimana untuk kita bertahan, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu baiti jannah, agar konsep dalam rumah tangga yang ingin kita raih menjadi sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercapai, yaitu bagaimana kita gantungkan cinta kita, cinta pasangan kita itu hanya karena Allah saja. Kemudian selanjutnya Kak Jun. Ya, baik. Ya, kalau berbicara tentang cinta ini, yang pertama ya dalam
tulisan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengatakan cinta itu ada 3 hal. Cinta kepada Allah, cinta kepada alam, dan cinta kepada manusia. Nah, cinta kepada Allah ini tentunya semua umat manusia, dalam hal ini hamba Allah sebagai hamba Nabi Muhammad, kita menempatkan di urutan pertama, ya. Jangan sampai kita lebih mengedepankan cinta kepada manusia dibanding cinta kepada Allah. Sehingga kenapa Rabiatul Adawiyah itu tidak menikah? Karena memang dia menganggap bahwa ketika dia mencintai selain Allah, maka dia menganggap dirinya dia sudah tidak bisa berlaku adil. Bahkan ada seorang gubernur Basrah saat itu, bahkan sosok sufi juga Hasan Basri melamar beliau tolak. Dikhawatirkan ketika dia mencintai sesama manusia atau mencintai lawan jenisnya, maka beliau tidak mampu berlaku adil untuk suami dan anaknya. Sehingga satu-satunya cinta itu hanya kepada Allah. Nah, dalam rumah tangga itu ya ada istilahnya, bukan lautan namanya jika tak berombak. Ya. Bukan cinta namanya jika tidak punya perasaan luka. Jadi jatuh cinta itu memang mudah, dicintai juga itu mudah. Tapi untuk dicintai oleh orang yang dicintai itu merupakan hal yang sulit diperoleh. Karena cintailah pasangan Anda itu seperti sungai yang terus mengalir. Nah, itu dalam rumah tangga. Jadi kalau bicara cinta ini Dinda, ini cukup banyak sih memori saya ya, yang memang harus saya sampaikan, terutama untuk adik-adik saya, untuk penerus-penerus generasi muda yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, alhamdulillah, tentunya mereka sudah menjalaninya. Tetapi yang belum menikah, agar bersegeralah, agar bisa tahu. Karena setelah menikah itu baru kita merasakan betapa nikmatnya cinta dan mencintai. Karena memang cinta itu tidak butuh penjajakan, Dinda. Jadi cinta itu tidak butuh pengalaman, dan cinta juga itu tidak perlu dicoba dengan pacaran untuk membuktikan apakah dia orang baik dan bukan. Karena sejatinya cinta itu butuh perjuangan dan kepastian. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang ingin mencintai seorang perempuan atau wanita, maka sebagai bukti rasa cintanya itu adalah dia harus menemui orang tuanya dan mengungkapkan perasaannya di hadapan orang tuanya. Itulah cinta yang sebenarnya. Jadi kalau ada laki-laki nanti yang merayu dengan banyak kata gombal, maka jangan cepat percaya. Kita menunggu kata dan kalimatnya itu yang keluar dari mulut dengan ajakan, yuk kita menikah yuk, dan izinkan aku menemui orang tuamu. Nah, itulah benar-benarnya cinta. Maka untuk menilai keseriusan seorang laki-laki itu, jika dia datang ke orang tua untuk memintamu, maka percayalah bahwa dia itu adalah sosok laki-laki yang serius, Dinda Seti. Maka jangan terkecoh oleh mulut manis laki-laki yang begitu gampang mengungkapkan cinta kepadamu, apalagi dia yang mengajakmu untuk menjajah cinta sedang tidak dalam keadaan yang halal. Saya pikir seperti itu konsep cinta dalam pandangan dan pikiran saya. Dan kita juga tidak boleh abaikan pikiran-pikiran para ulama, pikiran-pikiran para tokoh serta sufi yang menjadi rujukan kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan lebih indah kalau pacaran. Dan lebih indah kalau seandainya kita berpacaran setelah. Yes. Iya, benar kan? Ya, jadi kita sudah dengar banyak konsep cinta yang disampaikan oleh Kakanda Junaidin dan juga Kakanda Rahima. Tentu saja teman-teman sekalian, hati kita bukan tempat untuk penjajakan para lelaki. Jadi saran yang sangat bagus ya yang disampaikan Kak Jun tadi, bahwa terimalah laki-laki yang serius yang datang menemui orang tua kalian. Jangan menerima laki-laki yang hanya tahu mengucap kata manis, karena berumah tangga itu tak semanis yang dia ucapkan. Percaya saja, dan saya percaya karena Kakanda Junaidin dan Kakanda Rahima sudah menjalin rumah tangga kurang lebih 7 tahun.
Nah, mungkin dari sekian banyak cerita yang sudah disampaikan oleh pasangan suami istri yang sudah saya wawancarai tadi, tentunya kita semua dapat mengambil hikmah dan juga menjadi pelajaran bagaimana nantinya kita akan berproses, tentu saja bukan cuma teman-teman sekalian tetapi juga untuk saya, karena saya pun belum menikah. Doakan supaya cepat menikah, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk kakak berdua atas waktunya dan juga ilmunya, sangat bermanfaat. Dan yang terakhir dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dukung terus channel Junaidin Mahasan agar terus membagikan video-video yang bagus dan bermanfaat bagi semua. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.